Indonesia sebagai negara berkembang saat ini sedang berupaya meningkatkan pembangunan terutama di bidang pendidikan. Nah, pemerintah dan institusi pendidikan saat ini sedang meningkatkan fasilitas dan sarana prasarana untuk mengoptimalkan proses belajar mengajar agar lebih optimal. Nah, betul banget. Tapi realitas di lapangan itu menunjukkan bahwa pembangunan belum merata. Banyak kampus yang masih terkendala mulai dari fasilitas yang tidak memadai hingga ketidakseimbangan antara biaya kuliah yang dibayarkan mahasiswa dengan layanan yang diterima. Karena itu penting banget untuk menggali pengalaman para mahasiswa secara langsung mengenai kesesuaian UKT dengan fasilitas yang diterima. Nah, sebelum memulai wawancara, kami dari Kelompok 10. izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Ivan Rahmat Ramadan sebagai reporter dengan NIM 251041349. Dan saya Cahyana Niyata Skia sebagai reporter dengan NIM 251041373. Perkenalkan, nama saya Ananda Saputra. Saya sebagai editor dan juga kameramen dengan NIM 2510413070. Perkenalkan, nama aku Jenat sebagai editor dengan NIM 251041357. Sebelum memulai wawancara ini, izinkan kami memperkenalkan narasumber kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Bintang Alfarabi. Saya dari Prodi Ilmu Politik 2025. Nah, sebelum mulai, kami ingin membahas tentang pengalaman mahasiswa terkait biaya UKT yang dianggap cukup tinggi, tetapi fasilitas kampus dirasa belum sepenuhnya sesuai. Bagaimana pendapat Anda tentang hal ini secara umum? Pendapat saya, biaya UKT yang tinggi itu tidak sepadan dengan fasilitas yang memadai. Karena terdapat juga dari beberapa fasilitas masih banyak yang kurang, yang menurut saya itu kenyamanan saya terganggu dan menghambat proses pembelajaran. Sebelumnya kami akan menjelaskan teori yang relevan dengan tema yang kami pilih. Yang pertama itu ada teori sistem dari Luhmann yang menganggap bahwa kampus sebagai sistem yang harus efektif menjalankan fungsinya. Jika fasilitas dan layanan tidak memadai, sistem ada tapi tidak berjalan secara optimal, menimbulkan paradoks sosial. Yang kedua ada teori keadilan sosial dari Rawls, menekankan distribusi sumber daya yang adil terutama bagi pihak yang paling dirugikan dalam konteks kampus. UKT yang tinggi seharusnya sebanding dengan fasilitas yang diterima oleh para mahasiswanya. Bagaimana menurut Anda ketidaksesuaian antara UKT yang tinggi dan fasilitas kampus jika dilihat dari perspektif keadilan sosial dan efektivitas sistem? Dan apakah hal ini bisa disebut paradoks sosial? Menurut saya sendiri dari kedua teori tersebut sangat relevan. Karena ketidaksesuaian UKT dan fasilitas menunjukkan ketidakadilan sosial dan sistem kampus yang tidak optimal. Sehingga hal tersebut dapat dianggap sebagai paradoks sosial. Bagaimana pendapat Anda mengenai fasilitas di kantin? Apakah yang Anda dapat sudah sesuai dengan UKT yang Anda bayar? Menurut saya belum sih, karena fasilitas di kantin sendiri itu terlalu padat dan juga masih banyak sampah yang berserakan, banyak orang yang belum bertanggung jawab untuk membersihkan sampah, dan untuk tempatnya sendiri itu kurang memadai untuk para mahasiswa. Bagaimana kualitas sinyal Wi-Fi atau jaringan internet di area kampus? Apakah mendukung kegiatan belajar seperti mengakses materi, perkuliahan online, atau pencarian informasi? Menurut saya sendiri, jaringan Wi-Fi atau sinyal internet itu kurang kuat ya, karena kita sebagai mahasiswa nih pasti banyak tugas yang memungkinkan kita untuk membuka website yang ada yang disuruh-suruh dosen lah gitu. Terus itu juga menghambat jalannya pembelajaran sih. Ya. Nah, apakah ruang di kelas kampus sudah memenuhi kebutuhan mahasiswa seperti kebersihan atau fasilitas itu sudah memadai atau belum? Menurut saya fasilitasnya masih kurang memadai karena masih terdapat AC yang
masih panas atau masih banyak yang rusak, dan juga masih banyak kursi yang sedikit dari jumlah mahasiswa yang belajar pada saat itu. Bagaimana kondisi lahan parkir di kampus? Apakah kapasitasnya memadai, aman dan mudah diakses? Menurut saya sendiri dari fasilitas lahan parkir itu sangat padat, dan biasanya di atas jam 10 itu sangat penuh. Nah, menurut Anda tuh apa prioritas utama yang harus dibenahi dari segi fasilitasnya? Menurut saya yang pertama ada wifi, yang kedua jaringan internet mungkin, dan juga kantin yang terlalu padat, dan yang terakhir adalah lahan parkir. Jika Anda dapat memberikan saran langsung kepada pihak kampus, perubahan atau inovasi apa yang paling Anda harapkan untuk meningkatkan kenyamanan dan efektivitas belajar mahasiswa? Perubahan yang paling saya harapkan untuk meningkatkan kenyamanan mahasiswa adalah sinyal jaringan, sinyal internet maksud saya, dan juga wifi antar fakultas, karena membantu proses berlangsungnya pembelajaran. Karena mahasiswa sering membuka link seperti Siakat, Leads, dan juga Canva, itu sangat membantu proses pembelajaran. Dari pembahasan ini terlihat bahwa pengalaman mahasiswa menjadi indikator penting dalam menilai kualitas layanan di kampus. Ketidaksesuaian antara UKT dan fasilitas menimbulkan pertanyaan soal keadilan dan efektivitas sistem. Betul, diskusi tentang kantin, jaringan internet, ruang kelas, dan parkir menunjukkan area yang perlu diperbaiki. Masukan mahasiswa membantu menentukan prioritas pengembangan fasilitas. Saran mahasiswa memberi gambaran langkah konkret seperti perbaikan fasilitas dan inovasi layanan agar menjadi lebih optimal. Jika kampus menindaklanjuti masukan ini, kualitas dan layanan kepuasan mahasiswa bisa meningkat, sehingga biaya yang dibayar terasa lebih sepadan. Dadah! Bye!